Lampung menjadi tuan rumah pagelaran 5 Menara yang digelar oleh Direktorat Kemitraan dan juga Penyelarasan Dunia Usaha dan juga Dunia Industri Mitra Studi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Direktur Mitra Studi Ahmad Saufi, pagelaran yang digelar di Provinsi Sangbumi Rua Jurai ini bertujuan untuk lebih mensesuaikan antara kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industri dengan lulusan pendidikan vokasi. Lalu ketautsuaian yang dilakukan Mitra Studi menjadi bentuk nyata bahwa pemerintah harus turun ke bawah, membuat forum dan juga mencari solusi agar SDM manusia di sektor vokasi dapat diserap oleh kebutuhan dunia usaha dan juga industri. Lalu seperti apa ketautsuaian yang dijembatani oleh Mitra Studi antara dunia usaha dan juga dunia industri dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi? Kita akan mengulasnya bersama dengan Ahmad Saufi, Direktur Mitra Studi Kemendikbud. Halo, selamat pagi Pak Saufi. Selamat pagi Monica. Pagi ya, Mitra Studi kita ketahui Pak baru saja menggelar acara di Bandar Lampung. Nah, acara ini sebenarnya tujuannya apa begitu Pak? Ya, sebagaimana tuntutan tugas kita adalah kami ingin menjembatani atau memfasilitasi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan ketersediaan yang diberikan oleh satuan pendidikan vokasi, dalam hal ini SMK, Politeknik, termasuk juga lembaga kursus dan pelatihan. Karena apabila kita berbicara tentang vokasi, artinya kita berbicara tentang 17.000 lembaga kursus dan pelatihan. Kita sedang berbicara tentang 14.000 SMK dan 2.200 lebih politeknik dan sekolah-sekolah vokasi. Potensi besar ini harus dapat segera dimanfaatkan oleh dunia usaha, dunia industri. Karena kita ketahui, Mbak Monica, ada 5.500 lebih perusahaan besar di Indonesia, 60.000 lebih perusahaan menengah. Tapi kita juga jangan lupa ada kurang lebih 63 juta unit usaha mikro yang ada di Indonesia. Nah, jadi mari kita tahu dan sesuaikan apa-apa yang disediakan di pendidikan vokasi ini dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Demikian, Mbak Monica. Ya, Pak Saufi, kita ketahui bahwa banyak sekali kursus dan juga sekolah-sekolah SMK begitu ya, kejuruan begitu. Ada totalnya sekitar 17.000 di Indonesia. Tapi yang dikeluhkan oleh dunia usaha dan juga pengusaha bahwa memang mungkin skills-nya ini agak berbeda dari yang dibutuhkan di dunia kerja. Ini bagaimana Pak cara kita membenahi ini? Justru itulah kita sering mengadakan forum-forum seperti ini agar kita bisa langsung mendengar dari dunia usaha dan dunia industri apa-apa yang mereka butuhkan. Jadi contoh cara kita di Lampung adalah kita pusatkan juga tidak hanya di Kota Bandar Lampung tapi juga di Kota Metro ya. Di sini ada Idea Grande namanya, suatu teaching factory yang digagas sedemikian rupa oleh lembaga kursus pelatihan yang berbasis hotel dan kapal pesiar. Jadi lembaga kursus pelatihan ini kemudian bermetamorfosa sedemikian rupa sehingga semakin hari semakin besar dan membuat sendiri unit operasinya ya, sebagaimana ada hotel. Kemudian hotelnya itu kelasnya berbintang 3, kemudian ruang kursus dan pelatihannya juga terstandar dengan baik, kemudian ruang-ruang pertemuannya. Nah, dalam acara kita di Metro ini kita ingin menunjukkan kepada lembaga kursus dan pelatihan bahwa mereka bisa bermetamorfosa dari tadinya sekedar lembaga kursus pelatihan, begitu mereka bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri bidang perhotelan misalnya, mereka langsung bisa mendapat upgrade ya, bagaimana standar yang baik dan seterusnya sehingga mereka bisa besar. Nah, kemudian pada saat pertemuan seperti ini kita juga mempertemukan dengan dunia usaha dan dunia industri dengan lembaga kursus lainnya gitu, termasuk juga SMK agar Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi mendengar langsung dari calon pengguna spesifikasi apa, kriteria apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Begitu, Monica.
Kalau dari sisi skills-nya Pak, di tengah, dunia usaha saat ini begitu ya, skills-skills apa saja nih yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan juga pengusaha? Baik, ada 3 hal yang harus kita perbaiki, Monica, bahwa Mhm, kadang, keluhan dari dunia usaha, dunia industri itu adalah sisi penyedia kita belum tahan terhadap tekanan dunia kerja, itu yang pertama. Keluhan. Kedua adalah kurangnya skill komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya skill kolaborasi. Nah, hal-hal inilah ya yang perlu lebih diramu sedemikian rupa di satuan penyelenggara pendidikan vokasi agar bisa menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri. Kalau kita bicara tentang hard skill saja ya, misalnya hard skill mhm, cara menata kamar hotel, misalnya cara di front office dan sebagainya, itu hard skill seperti itu mudah kita pelajari. Tapi soft skill ya, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, kepemimpinan, teamwork dan sebagainya, itu perlu ekstra mendapat perhatian dari pendidikan vokasi kita. mhm. Berarti di soft skill-nya begitu ya Pak. Nah saat ini kan di Bandar Lampung begitu, setelah Bandar Lampung kota mana lagi nih yang akan menjadi tujuan dari Mitra Studi selanjutnya? Baik, Monica, kita Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini sendiri belum 1 tahun usianya. Jadi kita sudah melakukan perjalanan ke barat, ya, yaitu di Batam dan Lampung, kemudian di timur di Sorong, kemudian di utara itu di Kota Manado, di selatan itu di KIK Mandalika, kemudian di tengah itu kita adakan di Balikpapan, ya. Nah, Mhm, untuk tahun ini itu cukup perjalanan menara ini. Kita akan lanjutkan tahun depan. Namun apa yang bisa kami peroleh dari perjalanan ini adalah kita tidak sekedar melihat pendidikan vokasi, hubungannya dengan dunia industri dari ibu kota saja. Kita ingin melihat kondisi hubungan antara pendidikan vokasi yang ada saat ini dengan hubungannya dengan dunia usaha, dunia industri langsung di lokasi. Di Sorong kita bisa mendengarkan bahwa tidak semua industri bisa menerima anak-anak kita SMK. Belum ada kesempatan seperti itu. Begitu juga di Riau, begitu juga yang terjadi apa yang ada di Lampung dan sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang lebih intens dan lebih baik. mhm. Dunia usaha dan dunia industri juga tidak serta-merta dong membuka pintu perusahaan ya. Bagaimana rahasia perusahaan kami dan bagaimana dan seterusnya ya. Begitu juga masih ada keengganan atau ketakutan ya Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi untuk mengetuk pintu dunia usaha dan dunia industri. Nah, Mhm, adapun yang sudah terjadi biarkanlah itu menjadi catatan yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu dibentuklah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, khususnya Direktur Kemitraan dan Penyelenggaraan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk menjembatani komunikasi yang tampaknya kurang selaras kalau tahun-tahun lalu. Nah, kita selaraskan sekarang. Kita bentuk mhm, forum, kemudian di pusat juga sudah ada forum pengarah vokasi yang berisi bapak-bapak dan ibu-ibu kita, pemilik perusahaan yang tanpa jemu dan tanpa segan memberikan petua, saran, masukan bagaimana agar pendidikan vokasi ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Kita tahu bahwa untuk menjalin kerjasama antara pendidikan vokasi sebagai sisi penyedia dan dunia usaha dan dunia industri, minimal ada 9 langkah atau 9 paket kebijakan. Di antaranya adalah satu, menyesuaikan kurikulum. Ya, kurikulum harus bisa disusun bersama bahwa apa yang dilakukan di sekolah sesuai dengan yang diinginkan oleh dunia usaha, dunia industri. Selanjutnya mhm, adalah guru-guru harus meningkat kemampuan atau skillnya agar anak-anak yang dididiknya itu juga terampil. Selanjutnya pelatih-pelatih dari tempat bekerja, dunia usaha, dunia industri diberikan kesempatan untuk mengajar di sekolah-sekolah kejuruan atau politeknik atau lembaga kursus dan pelatihan. Nah, mhm, dengan cara seperti itu, magang atau praktik kerja bisa diformulasikan bersama antara dunia usaha, dunia industri dan
satuan penyelenggara pendidikan ini, apabila magangnya atau praktek kerjanya sudah disusun secara bersama, otomatis nanti dunia usaha dan dunia industri akan mudah memberikan sertifikasi. Jadi tidak sekedar ijazah nanti si SMK atau politeknik ini lulus, ya, anak-anaknya tidak hanya mendapat ijazah, tapi ada sertifikat, karena sertifikat dia pernah magang di tempat itu. Dengan cara itu minimal kelimanya nanti, langkah kelimanya adanya komitmen dari dunia usaha dan dunia industri untuk merekrut anak-anak yang tadi magang atau praktek kerja di tempat itu, karena mereka sudah melihat dan mengasah sendiri. Nah, kalau 5 dari 9 tahap ini rutin dan terus kita laksanakan, maka mutu pendidikan vokasi dari hari ke hari akan semakin bisa kita perbaiki. Dan tugas kita memperbaiki pendidikan vokasi ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas 1 atau 2 lembaga atau kementerian, tapi juga tugas dunia usaha, dunia industri, Bapak kita yang tergabung di dalam Kadin, Apindo, himpunan-himpunan pengusaha, himpunan-himpunan profesi, HIPMI, dan sebagainya. Jadi berbicara tentang pendidikan vokasi, artinya kita berbicara tentang kesesuaian apa-apa yang dibutuhkan dunia usaha, dunia industri dengan apa-apa yang dimasak atau yang dibuat di sekolah-sekolah kejuruan. Ya, tadi Bapak Demikian, sempat Monica. mention tentang sertifikasi begitu Pak. Tapi kalau kita lihat sertifikasi ini kan memang masih menjadi yang namanya permasalahan begitu ya, di mana sekolah-sekolah SMK lalu kemudian politeknik ini mengeluhkan bahwa biaya sertifikasi ini masih mahal begitu. Nah, peran pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini bagaimana nih Pak? Baik, sebagai contoh yang sederhana, meskipun Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi belum setahun umurnya, Monica, kita sudah bekerja sama dengan BNSP ini contoh untuk pendidikan tinggi vokasi. Pendidikan tinggi vokasi tahun ini sebagai permulaan kita memberikan insentif kepada 10 pendidikan tinggi vokasi, ya. Kita sebut saja Politeknik Negeri Manado, Politeknik Negeri Jakarta. Apa yang dilakukan oleh mereka dengan skema tersebut? Bapak Ibu kita yang ada di Politeknik pengampu program tersebut membuat skema, ya, KKNI level 5 dan 6 itu untuk okupasi-okupasi tertentu, dan sampai hari ini sudah dihasilkan 150 lebih, ya, skema kompetensi yang nantinya akan disahkan BNSP yang sebentar lagi kita akan launching bersama. Contohnya, ya, kompetensi itu dan okupasi itu, ya, contohnya adalah guide untuk menyelam level 5. Bagaimana spesifikasi tour guide untuk menyelam level 5 itu dinarasikan sedemikian rupa dengan baik oleh Politeknik Negeri Manado. Dengan cara ini orang-orang akan atau siapa saja yang memegang brevet itu atau sertifikasi itu boleh nanti bekerja sebagai tour guide untuk urusan menyelam. Begitu juga untuk pekerjaan front office, KKNI level 5 dan level 6. Jelas dibuat spesifikasinya seperti apa. Dengan cara membuat, ya, skema seperti itu, sertifikasinya oleh BNSP akan lebih mudah, dan anak-anak yang akan mendapatkan sertifikasi itu yang sedang sekolah atau sedang kuliah bisa dengan baik mengikuti agar mereka bisa mendapat sertifikasi seperti itu. Nah, apabila pada masa lalu pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan dalam waktu yang lama, sekarang sudah bisa kita lakukan dalam bentuk masif dan dalam waktu singkat, karena kita juga meminta petunjuk dari BNSP, kita bekerja hand in hand. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan luncurkan skema-skema sertifikasi sehingga mudah dipahami, kemudian mudah untuk mencari tempat uji kompetensinya yang sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri, dan tentunya akan mudah bagi calon pengguna nanti untuk melihat, oh, seseorang sudah mendapat sertifikasi sesuai dengan skema KKNI yang sudah disusun. Kurang lebih seperti itu, Monica. Baik, kita nantikan nanti seperti apa. Semoga dunia vokasi ini akan lebih berkembang lagi di negara kita. Terima kasih Pak Ahmad Saufi, Direktur Mitra Studi Kemendikbud. Sehat selalu untuk Anda. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.